Kali ini kita membaca garis yang ada di jempol. Seringkali analis tangan mempertimbangkan makna garis pada ibu jari. Untuk diketahui, lipatan garis di bawah paling dasar ini menunjukkan cincin keluarga. Menunjukkan berapa besar keterlibatan orang tersebut dalam keluarga mereka, sosialitas dalam keluarga, hubungan dalam keluarga. Cincin keluarga yang utuh seperti rantai tanpa putus-putus itu menandakan ikatan keluarga yang dekat. Di hubungan dalam keluarga itu bagus. Baris kedua sering dikaitkan juga dengan pernikahan, menggambarkan keluarga lain dalam sebuah keluarga atau pernikahan. Jadi orang lain di dalam sebuah keluarga, yaitu menantu atau yang lainnya. Jadi situasinya menandakan situasi orang lain di dalam sebuah keluarga. Jika ada garis ini bagus, itu bagus dalam hubungan dengan menantu ataupun dengan hubungan pernikahan di dalam keluarga tersebut. Jika ada segitiga itu menandakan warisan di dalam keluarga yang diwariskan kepada si pemilik garis segitiga. Jika ada garis yang mengganggu, ini garis yang mengganggu seperti silang ataupun putus, itu menunjukkan keretakan atau masalah dalam keluarga. Garis silang di ibu jari itu menandakan frustasi atau tidak bahagia, masalah-masalah keluarga. Jika ada garis-garis seperti ini turun itu masalah saraf atau kesehatan yang buruk. Garis silang bisa saja ada di sini atau di sini. Dimanapun itu menandakan sebuah gangguan. Seperti sebuah mata dewa, mata Buddha ataupun mata batin menandakan intuisi atau dihubungkan dengan garis paranormal. Kemampuan untuk tergantung jalurnya dibawa kemana. Ada yang bermimpi sering menjadi nyata, ada mendapat petunjuk di dalam mimpi, disayangi oleh leluhur, sering datang dalam mimpi dalam bentuk orang tua, atau mata batin atau mata firasat, feelingnya bagus, seperti merasakan suatu kehadiran hal-hal yang buruk akan datang. Seperti juga ada yang juga beberapa bisa melihat penampakan. Ada juga yang contoh kasus jika berpergian merasa perasaan tidak enak dan ternyata terjadi sesuatu yang buruk. Itu adalah sebuah firasat mata batin. Itu lebih lengkap tentang garis paranormal, cek video saya di video mata dewa. Di jempol sebenarnya ada beberapa atau mungkin sekitar 9 garis yang samar-samar. Setidaknya di ibu jari itu ada lebih dari 2 garis yang ada setiap orang. Sekarang kita membahas 9 garis yang ada di jempol. Mungkin ada pemiliknya, salah satunya memiliki. Sebagian sudah dibahas tadi. Yang seperti ini di mata dewa, jika garisnya utuh itu bagus. Jika ada putus atau itu juga menandakan masalah gangguan pada hubungan. Jika garisnya utuh seperti ini, tidak kekurangan nantinya rezeki ataupun makanan. Garis keluarga harus jelas, kuat. Itu menandakan kehidupan keluarga yang bahagia dan puas.
Jarang sekali terjadi keributan ataupun saling menjelekkan. Jika ada titik hitam di garis ini, dia ada seperti titik hitam, seperti tai lalat, itu menggambarkan masalah keuangan dalam keluarga. Setiap celah atau kerusakan terjadi di garis ini menandakan pasang surut dalam hidup. Selanjutnya garis Madhureka, kalau di India namanya garis Madhureka. Ini garis kecil sekali, ini Madhureka, saya pertebal. Jika garis di sini ada garis sedikit, ada garis seperti ini, terlihat jelas umpamanya itu menggambarkan orangnya suka berbelas kasihan kepada orang lain, tapi hidupnya agak sedikit santai, jadi memiliki rasa belas kasihan. Selanjutnya garis lagi ada di bawahnya. Biasanya ada beberapa garis di situ. Di bawahnya juga ada garis. Disebut dengan garis mandara. Jika ada garis di sini, itu menandakan minat untuk berpergian. Jadi sering gelisah di rumah dan sering ingin berpergian keluar. Atau sering ingin mencari hiburan ataupun mencari ketenangan di luar, sering tidak betah di rumah ya, karena senang sekali melakukan perjalanan keluar. Di sini selain garis luas ini, di atasnya mungkin ada sedikit dekat dengan garis semakin panjang. Ini garis langka, mungkin orang sebut dinamakan garis ini garis Manarika di dalam palmistry India. Karena palmistry ada banyak, ada palmistry China, Tionghoa, India, ada juga Barat, palmistry Barat, dan palmistry Bali. Ini adalah gabungan. Jadi ini disebut Manarika, menunjukkan asmara di luar nikah. Jadi mungkin mempunyai asmara di luar pernikahan yang sah. Jika ada garis seperti itu indikasinya. Itu belum tentu benar terjadi seperti itu, tergantung situasi keadaan mereka. Garis selanjutnya adalah garis luas ini. Ini bisa disamakan dengan garis yang ada di jari kelingking. Ini jika bagus menunjukkan kepuasan. Jika tergores dan harus jelas tergores, tidak terputus. Jika ada bolong di sini, di garis ini ada bolong, di ruas garis ini ada bolong, pulau, dapat kesehatan yang kurang baik. Jika hanya sebagian yang rusak, ini bagus, artinya jelas sebagiannya kabur atau rusak, itu menunjukkan kebahagiaan sampai pertengahan umur. Setelah itu terjadi gangguan kesehatan, mungkin juga kesehatan pada pasangannya atau istri atau suaminya. Jika garis ini putus lebih dari 2 putus, itu menandakan subjek orangnya tetap tidak menikah atau berpantang seksual, mungkin tidak menikah. Selanjutnya ada garis ke atas, bagian dalam bukan di sini. Sini ada garis naik ke atas, disebut wajra. Garis di sisi jari telunjuk ibu jari, garis ibu jari di sisinya dekat dengan jari telunjuk, itu disebut garis berlian, atau di India disebut wajra, menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki potensi untuk menjadi sangat kaya. Jika garis itu sempurna, tidak uang datang tanpa banyak usaha. Tapi jika garis ini bergelombang, uang mungkin datang, tapi dari mengambil risiko, seperti perjudian, lotre, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah garis yang buruk. Jika ada garis di sini,
seperti itu melintasinya ini. Itu garis ripu. Ripu dalam bahasa Sanskerta artinya musuh. Jadi jika ada garis seperti ini garis yang bagus-bagus dilintasi oleh garis ini, menghilangkan kualitas positif dari garis yang dilintasi. Mana garis dilintasi oleh garis seperti ini, hilang efek positifnya. Selanjutnya garis, itu tadi garis ada di sisi kiri. Sekarang di sini jika ada garis seperti ini, dipendek garis ke1 menunjukkan pertumbuhan kekayaan keluarga secara bertahap. Ini berhubungan dengan keluarga. Kekayaan keluarga naik secara bertahap. Pada akhirnya akan berhasil secara finansial. Jika garis ini tebal, lebih jelas, itu menandakan kekayaan datang lebih cepat. Jika garis ini naik sampai ke mata batin, ke ini tadi di sini garis ini ada di sini, yang sebelah ini berlawanan, itu sampai ke garis ini, garis mata batin, menggambarkan orang dari keluarga yang kaya. Jadi itulah 9 makna garis di jempol. Semoga simak sebagai hanya sebuah informasi, sebuah hiburan. Tidak menjamin 100% apa yang dikatakan itu benar-benar terjadi, karena hidup banyak faktor yang berpengaruh dan situasi, kondisi sosial dan budaya, kelahiran dan lain sebagainya. Garis tangan hanyalah sebuah prediksi, kemungkinan yang terjadi, tidak benar-benar 100% akan benar terjadi. Klik subscribe untuk video-video selanjutnya.